Di alam semesta ini, ada banyak mahkota yang mempesona untuk manusia. Mahkota kekuasaan, kekayaan, kenamaan, dan semua mahkota yang dapat dibayangkan oleh setiap manusia. Namun, semua itu tidak sebanding dengan mahkota ini. Ia tidak cantik, bahkan berduri. Tapi ia menjadi berharga dan mulia karena pengorbanan Yesus. Pengorbanannya membuat manusia berharga, dan kebangkitannya menjadikan kita anak-anak terang. Kudus, kuduslah Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendaknya, semuanya itu ada dan diciptakan. Sembahlah Yesus, sebab Dia layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Bangkitlah dan jadilah terang. Nyatakan pujian ini saudara. Mari bersama-sama nyatakan. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Tuhan, begitu besar kasih-Mu akan dunia ini Tuhan Yesus. Kau telah rela datang ke dunia, mengorbankan diri-Mu untuk menebus setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu ya Bapa. Kami datang Tuhan dengan hati kami yang rindu menyembah-Mu di tempat ini Bapa. Kami buka hati kami Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan. Buka hatimu saudara, sembah Dia.
Syaralabayaralaba. Angkat suaramu dan katakan dari hatimu. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. benar Yesus. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap Jemaat Tuhan sendiri nyatakan pujian ini. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di lebih lagi jemaat Tuhan katakan. Ku nyatakan
nyatakan Tuhan dalam hidupmu. Kalau 2000 tahun lalu Tuhan datang ke tempat ini, ke dunia ini, menebus dirimu saudara. Karena dia begitu besar cintanya akan padamu saudara. Pengorbanannya yang luar biasa dalam hidup kita saudara. Renungkan kebaikan Tuhan. Nyatakan Tuhan hidup dalam hidupmu saudara. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu yang mulia. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Yes, Lord. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Nikmati hadirat Tuhan di tempat ini saudara. Night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. Yes, amen. You are worthy of it all. Kami sambang Kau Yesus, for from you are all
percaya bahwa hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan, di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan dan kemenangan di antara kita semua. Amin. Kasih tos kanan kirinya, katakan engkau telah ditebus oleh Tuhan. Kau telah ditebus oleh Tuhan. Kau telah ditebus oleh Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita rayakan kebangkitan Tuhan dengan penuh sukacita. Boleh tepuk tangan semuanya ya saudara. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita dan wajah yang penuh dengan senyum. Katakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Angkat tanganmu, katakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dan hidup. Selamanya Yesus bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Jemaat Tuhan sendiri boleh nyanyikan pujian ini ya. Katakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan. Haleluya. Jemaat Tuhan saja ya saudara. Katakan dengan imanmu. Rayakan. Amin. Mari rayakan kebangkitan Tuhan. Katakan rayakan. Kami bersuka Tuhan. Bersama-sama. Dia bangkit. Dia bangkit. Dan hidup. Selamanya Yesus bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Ini setiap kami Tuhan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Yes. Selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Yeay. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih bersuka cita, amin saudara. Amin. Saya ingin menyapa saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Katakan shalom. Boleh tengok kanan kirinya ada sukacita belum? Kalau belum ayo bersukacita saudara. Karena kita memenangkan hidup kita karena Yesus telah bangkit buat kita semua. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi. Woo. Mari kita serukan nama Yesus. Sebab Yesus telah bangkit. Yesus telah memenangkan setiap kita saudara. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari
Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Ini kami Tuhan Yesus. Kami bawa korban pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini setiap kami Bapa. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Oh,
ini dari hati. Kau terbesar bagi kami Tuhan. Yesus, katakan. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Sekali lagi di hadapan Tuhan katakan, terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup Terima kasih Tuhan, melalui Paskah ini kami mengalami lebih dari pemenang. Ketika kami sungguh-sungguh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan sepenuh akal budi kami percaya kepada Tuhan, kami akan menang, bahkan lebih dari pemenang. Dan itulah janji-janji-Mu ya Tuhan, sehingga kami semuanya hidup berkemenangan. Biarlah semua hidup lama kami sudah dikubur dalam baptisan, sehingga kami hidup bersama Kristus dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Saya percaya, saya mau menyapa dulu jemaat GBI Pangkalan Jati. Engkau dalam keadaan menang. Amin. Amin gitu dong, yang mantap ya. Saya percaya bahwa kita adalah orang pilihan. Kalau orang pilihan pasti menang. Syaratnya apa? Kita hidup lama sudah dikubur, hidup baru di dalam Kristus Yesus. Dan kita percaya bahwa kemenangan saudara sudah disediakan sama Tuhan. Tergantung bagian kita dan bagian Tuhan. Saudara melakukan bagian kita? Amin. Ya, kalau Tuhan Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Ketika dia di Getsemani, dia mengalami kegelisahan, ketakutan, kecemasan, itu ada semua. Takut, cemas, wah ada. Sampai air matanya itu aduh seperti darah katanya. Pernah saudara mengalami hal seperti itu? Ketika mengalami badai dalam rumah tangga? Saya percaya kita tahu bahwa janji-janji Tuhan itu akan digenapi buat kita. Karena kita adalah anak-anak pilihannya Tuhan. Harus menang ya. Puji Tuhan ya. Karena Tuhan itu ingin memberikan keselamatan kekal buat anak-anaknya. Tapi kita tahu di bumi ini adalah ada Lucifer yang dilempar ke bumi ini. Oleh karena itu kita agak terganggu dengan Lucifer ini. Makanya ada hati yang cemas, ada hati yang takut, ada yang gelisah. Makanya kita harus punya senjata. Amin. Saudara punya senjata? Senjata roh? Saya percaya saudara membaca Alkitab tiap hari. Kalau membaca Alkitab
pegang senjata, saudara. Kalau tidak pegang senjata, terang iblis pasti nyerang dong. Wah, itu makanan empuk saya, enggak pegang senjata. Dia pasti nyerang sama kita. Cemas, takut, gelisah, semuanya itu ada di dalam manusia. Karena kita ini di bumi di mana ada Lucifer dilemparkan ke bumi. Sehingga kita ini ada musuhnya namanya iblis. Jadi iblis itu akan nyerang kepada saudara-saudara yang tidak punya senjata rohani. Kalau saudara sudah biasa pegang senjata rohani, kemanapun saudara pergi, tidak ada itu iblis yang nyenggol saudara. Amin. Apalagi senang berdoa. Dikatakan beranilah seperti Daniel. Kenapa Daniel berani? Kita melihat Daniel itu tukang berdoa. Dia disiplin rohaninya luar biasa. Sehingga setan pun pada waktu di gua singa, dia mau gigit. Wah, ini dagingnya keras. Jadi dilepehin lagi. Ya itulah. Karena ada doa. Makanya yang namanya Daniel itu 10 kali lebih cerdas. Wow. Ada di sini jemaat-jemaat yang 10 kali roh excellent. Bisa saudara. Lebih pinter dari orang lain. 10 kali lebih cerdas, bayangin. Oh, orangnya senang doa. Orangnya imannya kuat. Orangnya sudah tidak takut kabar celaka. Amin. Saudara, kalau ada kabar celaka datang masalah di dalam rumah tangga, tentunya saudara akan kuat. Karena apa? Sudah banyak doa, sudah banyak firman, full doa, pasti menang saudara. Iya, mari kita akan belajar bagaimana ada suatu rahasia yang besar di dalam pikul salib dan penyangkalan diri. Siapa mau ikut Tuhan Yesus harus pikul salib, harus penyangkal diri. Ini siapa nggak tahu siapa yang bikin salibnya begitu besar, nggak tahu siapa yang mau disalib. Saya percaya kita sudah menang semua, sudah disalib ya. Kedagingannya sudah disalib di sana, ya kan? Jadi sudah pasti menang. Kalau GPI Pangkalan Jati pasti menang, amin. Saudara sudah biasa baca firman pinter, puasa pinter, semua ya. Yang namanya doa disiplin, disiplin saudara. Saya waktu dipepet sampai diizinkan Tuhan untuk doa, saya jadi pendoanya Bintaro. Tapi Bintaro sudah bangun gereja, saya dalam hati saya pindah ke Cinere. Wah, belum bangun. Belum bisa bangun ya, sebentar lagi waktunya Tuhan. Kalau waktunya kita kayaknya, aduh itu semua gerejanya Paniko, Sawangan sudah, Depok sudah, Bintaro sudah, Tangerang sudah, semua sudah. Kayaknya ketinggalan saya. Gak apa-apa karena memang ada tantangan suami saya. Jadi akhirnya sekarang tertunda sebentar. Saya percaya nanti kita akan menang ya. Rahasia yang pertama adalah kita itu adalah anak-anak gelap. Hidup di dalam gelap, saudara. Ini juga sebetulnya bukan hidup di dalam gelap, tapi hidup remang-remang. Ada di sini? Ada enggak? Kalau enggak baca Alkitab tentunya hidupnya remang-remang. Ya, makanya saya bilang wajib baca Alkitab. Kenapa? Karena firman Allah, kata Tuhan Yesus itu firman adalah saya sendiri, Tuhan sendiri
Jadi saudara kalau kepengen ketemu Tuhan, saudara banyak baca firman. Firman itu adalah iman dalam hidup saudara. Sehingga iman itu mengalahkan dunia. Itu yang namanya Yesus aja mengalahkan dunia semua, diselamatkan. Bagaimana rasanya? Nanti kita masuk di dalam doa Getsemani ya. Ada anak-anak yang gelap. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Amin. Enggak baca Alkitab tuh kayaknya tuh. Itu perbuatan iblis, saudara. Kalau diterus-terusin gak pernah baca Alkitab, gimana tuh? Harus kita baca Alkitab supaya tahu ada surat cinta kepada kita dari Tuhan Yesus. Kalau kita ini gak baca Alkitab, apalagi sudah jadi PDP, PDM gitu, harus itu kewajiban. Senjata. Kalau kita pakai senjata terang, musuh itu tidak mungkin menyerang. Oh, enggak lah, itu pasti senjata. Aku diinjak-injak, aku ditolak sama si itu. Iblis itu tahu, saudara. Pernah saya suka berdoa di rumah doa. Tapi saudara mesti lengkap, saudara. Kalau saudara-saudara ingat bahwa Ayub diserang sampai 3 kali. Kenapa? Istrinya tidak pernah doa. Kalau tidak pernah doa, ada badai terus, nggak berhenti-berhenti. Itu koreksi diri, karena harus berdoa supaya tidak diserang iblis. Saudara mau diserang iblis? Saudara mau jadi kena badai? Enggak lah, kita anak-anak pilihan Tuhan, semuanya menang, amin. Ya, senang baca Alkitab ya, supaya iblis takut pegang senjata Tuhan, sehingga iblis pun tidak akan menyerang. Tapi kita yang menyerang, kita yang menginjak-injak iblis, kita yang harus menghancurkan pekerjaan perbuatan iblis. Sehingga kita itu menjadi pemenang. Makanya waktu doa saya bilang, pendoa, Tuhan tahu kalian berdoa. Apakah setan itu tahu kamu berdoa? Kalau doling aja ditunjukin sama ketua pendoa Paramot, dibilang ayo doling. Enggak mau, sedikit yang doling. Doling itu doa keliling. Ketika saudara doa keliling, pasti dijawab Tuhan. Saya ingat kemarin lagi kunjungan ke Jagakarsa. Oh, ini tempat yang saya suka doa keliling. Jadi saya ingat berarti dijawab oleh Tuhan dolingnya itu. Kenapa? Saudara hanya yang tahu Tuhan. Setan nggak tahu ini, nggak tahu kita gimana. Harus Tuhan juga tahu. Setan juga harus tahu kepada wajah aku. Jadi kalau doling saya nggak pernah terlambat tuh, tanya Paramot. Karena iblis daerah sini akan menyerang kalau saya ini wajahnya kusut. Saya harus doa keliling. Setan tahu saya, Tuhan tahu saya, sehingga tidak berani nyerang ke kita. Amin. Saya percaya saudara akan mulai berubah paradigmanya ya. Jangan cuma Tuhan saja yang tahu, tapi setan harus tahu. 3 kali diserang. Serangannya tuh macam-macam. Ada serangan uang, ada serangan penyakit, ada 3 macam di sana serangan di dalam Ayub. Tetapi setelah Ayub itu tahu bertemu dengan Tuhan, maka dia dipulihkan.
2 kali lipat yang hilang, 2 kali lipat yang diserang. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan kita itu melihat, saudara, mata Tuhan menjelajah di bumi ini. Kalau saudara nggak tahu, setan nggak tahu saudara, Tuhan nggak tahu, wah itu jadi orang apa, saya nggak tahu. Kalau saudara orang pilihannya Tuhan, tentu suka doa. Doa keliling. Jadi doa keliling itu betul-betul dijawab. Kemarin saya kunjungan ke Jagakarsa, saya suka keliling ke Jagakarsa. Berarti memang Tuhan menjawab doa keliling. Ya. Yang kedua adalah Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga akan jadi ahli waris oleh Allah. Janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Amin. Saya pikir-pikir juga kita masih dipercaya. Sampai tahun begini masih ada jemaat, luar biasa. Oleh karena ada bantuan dari donatur kita, sehingga kita ini masih eksis di dalam pelayanan. Luar biasa, ada banyak sekali yang perlu ditolong. Dan saya percaya semuanya ditolong. Ketika ditolong, ingat akan Tuhan. Tuhan di GBI Pangkalan Jati luar biasa. Yang kedua adalah rahasia kedua akan ada pemisahan yang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh itu akan terjadi. Saya percaya di sini pasti 5 gadis bijaksana. Tahu apa artinya 5 gadis bijaksana? Karena saya sudah menjadi anaknya Allah 100%, maka saya harus hidup sesuai firman Tuhan, ya. Jadi bangun tidur pasti yang dicari Alkitab, bukan dicari WA. Jadi saudara-saudara, saudara sudah miliknya Tuhan. Kemarin saya ngelayat Pak David. Pak David itu dulunya nyanyi-nyanyi di kafe, sekarang kemarin nyanyi-nyanyi di sini, tetapi udah dipanggil pulang sama Tuhan. Ya, tapi kita tahu umur manusia dikasihnya berapa? 70 tahun. Kebanggaannya apa? Kesukaran dan penderitaan. Itu anaknya Tuhan Yesus. Saudara pernah mengalami kesukaran, penderitaan? Itu firman Tuhan. 70 tahun harus bangga akan kesukaran, penderitaan gitu. Luar biasa saudara. Saudara harus bangga kalau tiba-tiba harus menderita, harus bangga saudara. Itu namanya anak-anak Tuhan Yesus. Disalib, menyangkal diri. Itu terjadi di dalam anak-anak Tuhan Yesus. Pikul salib, ya. Jadi anak bijaksana, dia tahu, oh ada perintah Tuhan hari Minggu ke gereja, hari Kamis doa syafaat, kemudian hari kul, hari Jumat kul. Itu namanya anak-anak bijak. Saya percaya di sini semua anak-anak bijak. Amin. Kalau anak 5 bodoh, 5 bijak. Mari kita tiru yang 5 bijak. Jangan tiru yang 5 bodoh, ya. Yang ketiga, rahasia ketiganya, hanya dengan daging dan darah anak manusia ada keselamatan kekal, yaitu bersekutu dengan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 53 sampai 55. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging dan anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
Kemudian yang Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55, sebab dagingku ialah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita ada kewajiban setiap bulan ada perjamuan kudus. Kenapa ada perjamuan kudus? Supaya kita ingat bahwa kita itu adalah anak milik Kristus. Kemudian pada saat kita lagi perjamuan, kalau ada melepas, yang pertama mengasihi Allah, yang kedua adalah mengasihi sesama. Ini nih yang agak repot. Mengasihi sesama, saudara tidak boleh ada ganjalan di dalam hati saudara. Amin. Harus membereskan, lepaskan pengampunan. Wah, kalau aku mungkin marah sama Veki, saya lepaskan pengampunan ya Veki. Karena apa? Karena kita tidak boleh ada ganjalan. Kita seperti anak Tuhan Yesus, jadinya tidak ada ganjalan. Pernah ada suami dan istri marah itu sampai sudah tua, suruh mengampuni gak mau istrinya. Kenapa? Kata dianya, aku dimarah-marahin terus sama suami. Kenapa? Saya bilang, itu ada topeng amarah laki-laki, sehingga perempuannya sampai kepahitan, sampai tidak mau tidur sama suaminya. Suaminya sudah bikin rumah luar biasa, padahal tidur sendiri di sana, tidur di sini sendiri. Karena apa? Karena tidak bisa melepaskan pengampunan. Saudara adalah anak-anak Allah, harus bisa semua melepaskan pengampunan. Kalau kita melukai suami terus lepaskan pengampunan. Jadi kalau kita ada memberikan luka, akhirnya harus diberesin hari itu, supaya tidak ada ganjalan di dalam hati. Sebab kalau tidak melepaskan pengampunan, jadi sakit hatinya terus gitu, sampai jadi cancer. Saudara mau cancer? Lepaskan pengampunan saja kepada anak, kepada suami, kepada mertua, semua lepaskan pengampunan. Teman sekerja Allah, lepaskan pengampunan. Jadi setiap bulan diberesin. Amin. Kalau perjamuan kudus kita harus beresin hati supaya bebas daripada penyakit. Yang keempat ini yang keempat adalah pengampunan hanya dalam terang. Allah adalah sumber terang. Jadi memang 1 Yohanes 1 ayat 5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi kalau orang yang ada Roh Kudus, tentunya tidak ada ganjalan. Suami, istri, anak, banyak mertua, semua lepaskan pengampunan. Itulah perjamuan kudus. Sehingga setiap bulan saudara tidak punya ganjalan kepada kakak, kepada adik, ya tentunya kita harus melepaskan pengampunan karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang sukacita, roh yang damai sejahtera, roh yang memberikan kita semangat ya. Coba kalau saudara pelihara yang namanya luka-luka hati, tidak mau ngampuni, pasti kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita. Karena apa? Ada ganjalan di dalam hati. Tetapi saya percaya dibereskan. Anak-anak Tuhan pasti membereskan. Setiap bulan ada perjamuan kudus.
beresin dosa-dosa saudara sehingga tidak ada ganjalan. Yang kelima adalah miliki iman yang disertai perbuatan. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya percaya semua jemaat Pangkalan Jati punya iman. Amin. Punya iman itu perbuatannya juga menyertai di dalam hidup kita. Sehingga kita, oh iya punya iman. Rahasia ya, kalau iman itu mengalahkan dunia, semua mau? Pasti semua mau dong mengalahkan dunia, saudara. Penyakit, pakai iman. Tidak punya uang, pakai iman. Saudara ribut rumah tangga, pakai iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudara perlu ngomong sama perbuatan itu sama. Amin. Supaya apa? Supaya hidup karena iman. Saya percaya saudara akan berhasil hidup karena iman ya. Mari saudara hiduplah dalam terang Allah dan memasuki era Pentakosta ketiga. Miliki iman yang sejati, yang penuh dengan Roh Kudus. Kristus datang bukan untuk kalah, justru untuk menang. Dan terangnya lah yang memampukan kita menghadapi proses-proses hidup kita. Jadi mulai sekarang, mari kita masuk dalam pesan gembala kita, Gembala Agung kita Tuhan Yesus. Yang pertama, hadapi proses untuk menang. Karena Kristus setelah proses penyaliban mengalami kemenangan besar. Saudara menang atas maut, woi, paling besar saudara itu. Tapi Tuhan Yesus sudah menang. Maka kita anak-anaknya Tuhan Yesus harus berbangga hati. Harus seperti anaknya, seperti Tuhan Yesus bisa mengalahkan dunia di dalam kehidupannya. Yang kedua adalah Tuhan Yesus itu 100% Allah, 100% juga manusia. Kita harus menjadi anak Allah. Kita harus memancarkan terang Allah. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus mengalami kesukaran dan penderitaan sama seperti kita. Iya, tadi saya katakan 70 tahun harus bangga dengan kesukaran sama penderitaan. Saudara ngalamin kesukaran, bangga loh. Disuruh bangga nih di Alkitab. Kesukaran, penderitaan, harus bangga. Itu ciri-cirinya anak pilihannya Tuhan. Amin. Saudara, pada saat Tuhan Yesus tahu dia mau disalib, mau mati, dikuburkan sampai 3 hari, tahu semua. Makanya ada gelisah. Saudara, ada yang gelisah, perlu dibantu oleh Roh Kudus. Ketika gelisah, kemudian dikatakan cemas, ada khawatir. Apakah saudara mengalami ketika badai mulai datang, serangan mulai datang? Saudara, iman itu mengalahkan dunia. Hilang itu semuanya, gelisah, cemas, dan khawatir. Namun Tuhan Yesus dapat melewatinya dengan yang pertama ada 3. Yang pertama, kalau ada masalah, kalau ada badai dalam hidupmu, saudara, yang pertama berbicara pada Allah. Sudah berbicara pada Allah,
kalau tiba-tiba sakit. Saudara, yang pertama adalah berbicara pada Allah. Yang kedua, kita berbicara dengan mitra doa. Bukan PDP, bukan PDM, mitra doa. Saya suka dengar dari Pak Hermaneri, dia bilang, ketemu mitra doa di luar negeri, luar biasa saudara. Jangan ngomong sama pendeta PDM, PDP. Kenapa? Sama manusia. Nanti malahan ceritaannya itu jadi diceritain ke sana kemari. Enggak selesai saudara. Tapi kalau saudara mau selesai dengan masalah saudara, saudara yang pertama cerita pada Bapak. Saudara kan anak, bilang dong, Pak, aku lagi ini. Yang kedua, saudara harus berbicara dengan mitra doa. Mulutnya enggak comel, ya. Kami kalau ada masalah, saudara jangan ngomong sama siapa-siapa. Rahasia, ya. Kemudian yang ketiga adalah milikilah Roh Kudus. Artinya saudara memperkatakan firman Allah. Amin. Saya waktu lagi ujian kemarin sakit, ya saya yang pertama ngomong sama Bapak. Anak-anak saya itu 2 juga enggak saya omongin, takut nanti salah. Yang kedua saya bilang sama yang pertama sama Bapak, yang kedua mitra doa, saya bilang sama para pendoa, tolong doain ya, saya lagi masuk ujian, doain. Yang ketiga, memperkatakan Taurat firman Tuhan. Ada 3 saudara. Saudara harus menang di dalam setiap masalah. Ada 3 poin yang Tuhan izinkan di doa di Getsemani. Sehingga saudara lebih dari pemenang. Amin. Ketika saya sudah lewatin ujian, lebih dari pemenang saudara. Saudara sama anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus. Saudara, yang ketiga itu jangan lupa, 1 ngomong sama Bapak, yang kedua sama mitra doa, yang ketiga memperkatakan. Memperkatakan artinya gimana? Kalau memang saya lagi sakit, saya harus bilang, saya sudah sembuh, saya sehat. Saya harus ngomongnya yang bagus ya. Jangan ngomong, iya saya lagi sakit, mengeluh terus ya kan. Berubah perkataan kita, perkataan kemenangan. Amin. Apa itu perkataan kemenangan? Perkataan firman Tuhan. Jadi saya enggak salah tuh baca firman Tuhan, penting. Kenapa? Kalau lagi enggak punya uang, 5 roti 2 ikan. 1 ngucap syukur, yang kedua ada punya apa? 5 roti, oh ada 2 ikan. Pasti nanti mujizat akan terjadi. Pasti nanti kita akan berkelimpahan. Dan semua sudah dibagikan roti-roti. Ternyata ada 2 sisa, yang terakhir ada 12 keranjang. Luar biasa. Anak-anak Tuhan pasti harus lebih dari pemenang. Amin. Kalau anak-anak Tuhan semua lebih daripada pemenang. Siapa yang senang? Tuhan Yesus juga senang. Kita juga senang saudara. Lewatin ujian-ujian dengan tabah. Ya, seperti kemarin saya pergi ke tempatnya Pak David itu meninggal. Berapa bulan dia, 6 bulan apa berapa dia masih kalau lagi pelayanan di sini pakai roda, tapi terus dipanggil pulang. Dulunya nyanyi di kafe, terus nyanyi di gereja. Ternyata di gereja juga banyak orang, jadi berharga di mata Tuhan. Amin. Sama dengan kita, lagi melayani, saudara menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Selalu menang di dalam ujian demi ujian. Hari ini saya pengen juga nih ditemani dengan para
pejabat untuk kita menyanyi lebih dari pemenang, oke? Ayo ditemenin pejabat-pejabat yang ada di sini agar semuanya nanti menjadi jemaat yang lebih dari pemenang. Amin. Sudah mental kalahnya sudah dibuang. Tukang minta-mintanya sudah dibuang. Mintanya kepada Bapa Sorgawi supaya dimenangkan. Ayo, mana lebih dari pemenang? Aku juga ikut. Udah? Amin. Oh, itu ada. Mari saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Biarlah kita semuanya di sini menjadi teladan. Biar kita jemaat-jemaatnya semakin hari semakin bertumbuh, semakin banyak di tempat ini. Bisa dua kali, 5 kali ibadahnya.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak. Biarlah melalui Paskah ini kita lebih daripada pemenang. Amin. Kalau Tuhan Yesus saja lebih daripada pemenang, kita anak-anaknya tentu lebih daripada pemenang. Mengalahkan dunia ini, karena dunia ini ada iblis, maka kami punya senjata. Kami punya senjata yang tajam. Biarlah setiap orang yang ada di gereja kami mempunyai senjata. Terima kasih, terima kasih. Kalau engkau sudah dapat ujian di mana lulus Getsemani, lulus menjadi bangkit dan teranglah. GBI Pangkalan Jati akan menuai tuai yang terakhir terbesar. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini saudara? Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Bilang kanan kirinya sekali lagi, Tuhan memberkatimu saudaraku. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara, berikut pengumuman ibadah raya hari ini. Ibadah usia emas akan diadakan hari Rabu, 3 April 2024 jam 10 pagi di KPL 51. Mengajak Bapak Ibu Saudara yang berumur 55 tahun ke atas untuk ikut hadir dalam ibadah umas. Ibadah raya minggu depan diadakan kembali seperti biasa, yaitu 2 kali ibadah. Ibadah pagi pada jam 9 pagi bertempat di Dislitbang TNI AL Pondok Labu dan ibadah sore pada jam 5 sore di KPL 51 Cinere. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi orang tua yang memiliki anak-anak, Kids Ministry GBI Pangkalan Jati Cinere akan mengadakan ibadah Paskah pada hari Minggu, 7 April 2024 jam 9.30 pagi di Dislitbang TNI AL. Akan ada banyak kegiatan seru dan menarik yang dapat anak-anak ikuti, seperti lomba menghias telur, kuis seputar Paskah, dan masih banyak lagi. Kami mengajak anak-anak GBI Pangkalan Jati Cinere untuk dapat ikut dalam ibadah Paskah ini dan mengikuti lombanya karena akan ada banyak hadiah menarik. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat Paskah buat kita semua. Mohon perhatiannya untuk pengumuman tambahan hari ini, Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024. Atas nama pelayan dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala, Ibu Susi Weliati. Kiranya Tuhan memberkati Ibu, pelayanan dan keluarga. Bagi Bapak Ibu, saudara yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk dapat bersama-sama beribadah di tempat ini di minggu-minggu berikutnya. Selanjutnya, penyerahan anak diadakan hari Minggu pertama, yaitu pada tanggal 7 April 2024. Bagi Bapak Ibu yang mau menyerahkan anaknya, dapat menghubungi konter sekretariat. Selanjutnya, seluruh informasi kegiatan bidang di GBI Pangkalan Jati Cinere sudah dapat Bapak Ibu lihat pada banner yang terdapat di pintu masuk gedung Dislitbang Angkatan Laut. Kami juga menginformasikan di saat nanti Bapak Ibu pulang, kami menghimbau untuk Bapak Ibu di saat pintu keluar masuk nanti akan sebelah kiri, karena kami akan menyediakan konsumsi bagi Bapak Ibu, biarlah saat ngantri dengan tertib. Demikian pengumuman hari ini, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan memasukkan amplop di kotak persembahan, di depan ada 2 dan di belakang ada 1, dan juga bisa men-scan QR. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa buat persembahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bangkit bagi kami. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan, hingga kami mempunyai hidup, hingga kami mempunyai hari esok yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa,
Saat ini kami akan memberi persembahan di mana Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang terantar. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, Engkau buat berhasil. Dan biarlah persembahan ini Tuhan digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Engkau sucikan, kuduskan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan ini Tuhan kami memberi dengan ucapan syukur. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama katakan, amin. Selamat memberi. Bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Katakan anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak kekal, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang manis dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati saudara dengan melimpah-limpah. Dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya dengan penuh sukacita.